Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan inovasi pendidikan matematika pada hari ini akan membahas tema tentang inovasi kurikulum. Adapun pembatasan yang akan kita bahas dimulai dari historical kurikulum di Indonesia, kemudian inovasi kurikulumnya itu sendiri, perubahan dan pengembangan kurikulum 2013, dan proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Sebelum kita membahas historical kurikulum di Indonesia, terlebih dahulu kita fahami dari pengertian kurikulum itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang di dalamnya terdapat komponen tujuan, isi, dan bahan pelajaran atau biasa disebut dengan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman atau yang biasa disebut dengan strategi dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Jadi fungsi dari kurikulum adalah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adapun kurikulum itu sendiri senantiasa dikembangkan agar kurikulum tetap sesuai atau relevan dengan perkembangan zaman dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah yang menjadikan pengantar bahwa terkait dengan inovasi kurikulum atau perubahan dan pengembangan kurikulum. Kita awali dari historical kurikulum. Di dalam sejarah kurikulum di Indonesia, kita pernah melalui tahapan perubahan atau pengembangan kurikulum sejak tahun 1947, ya, 2 tahun setelah kemerdekaan, yang disebut dengan rencana pelajaran. Kemudian 5 tahun berikutnya menjadi kurikulum 1952 yang diberi nama dengan rencana pengajaran terurai. Kemudian tahun 1964, berikutnya 1968, lalu 1975, kemudian disempurnakan menjadi 1984, kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 1994, berganti menjadi kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, yang berikutnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006, dan terakhir sementara adalah kurikulum tahun 2013. Nah, itu adalah gambaran historical kurikulum di Indonesia. Adapun secara singkat, pengembangan atau inovasi dari kurikulum dalam sejarah pendidikan di Indonesia bisa kita lihat dari masing-masing dalam tahun berjalan. Di antaranya kita mulai dari kurikulum 1947. Kurikulum ini disebut dengan Leerplan dalam bahasa Belanda, yang artinya adalah rencana pelajaran. Ya, jadi baru rencana pelajaran. Adapun arah pendidikan pada saat itu lebih bersifat politis. Dari orientasi pendidikan Belanda yang sebelumnya digunakan menjadi berorientasi ke pendidikan nasional. Jadi tahapan politis, bersifat politis. Kemudian kurikulum ini menekankan pada pendidikan watak
Yang dibangun adalah bagaimana kesadaran akan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nah, itu adalah inovasi kurikulum 1947 itu penekanannya adalah pada kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Wajar sebagai bangsa yang baru merdeka. Kemudian, 5 tahun berikutnya, pada tahun 1952, berganti kurikulum itu dengan dikenal rencana pengajaran terurai. Kalau tahun 1947 tadi disebut rencana pelajaran, Learplan. Nah, dalam kurikulum 1952 adalah rencana pengajaran terurai. Jadi ada bagian-bagian yang lebih menguraikan dari rencana yang sudah disusun pada tahun sebelumnya. Yang mana ciri khas dari kurikulum ini adalah setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau bahasa sekarang itu biasa disebut dengan kontekstual atau CTL, Contextual Teaching Learning. Adapun tujuannya atau penekanannya adalah pada tahun tersebut kurikulum 1952 ini diarahkan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, jadi setiap kurikulum itu punya penekanan yang berbeda. Itulah inovasi yang dilakukan pada kurikulum tersebut. Adapun yang berikutnya adalah kurikulum tahun 1964, di mana kurikulum 1964 ini diarahkan untuk mampu membentuk manusia Pancasila. Nah, karena pada saat itu dalam posisi yang mungkin ketika ada bahaya Latin komunis ya, yang kemudian 1965 yang terkenal atau dikenal dengan G30 SPKI. Maka disinilah penekanannya adalah pada saat 1964 itu bagaimana pendidikan mampu membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Dan yang dikenal pada saat itu dengan inovasi program Pancawardana. Jadi 5 pokok pengajaran yang menjadi penekanan programnya, yaitu pendidikan moral, kemudian kecerdasan, emosional, keprigelan atau keterampilan, dan juga jasmani, ya, yang sifatnya adalah kesehatan fisik. Nah, ini adalah terkait dengan inovasi yang ada pada setiap tahun kurikulum berubah atau berinovasi. Adapun berikutnya adalah pada tahun 1968. Ya, jadi 4 tahun setelahnya, yaitu pasca G30 SPKI, yaitu membentuk manusia Pancasila yang sejati, yang kuat, sehat jasmani, cerdas, terampil, moral, berbudi pekerti, dan berkeyakinan agama. Nah, ini adalah tentu sesuai dengan perkembangan pada saat itu. Dan penekanannya adalah sudah mulai menekankan kepada organisasi materi pelajaran. Jadi materi sudah diorganisasi. Kemudian muatan materinya masih bersifat teoritis. Nah, itu adalah kurikulum 1968. Berikutnya adalah kurikulum 1975. Yang menjadi penekanannya pada tahun 1975 adalah penekanan kurikulum terhadap tujuan agar pendidikan yang ada mampu lebih efektif dan efisien, sehingga dikenal dengan MBO, manajemen berbasis organisasi. Nah, di sini sudah mulai lebih ditata kelola secara organisatoris, sehingga metode, materi, dan tujuannya sudah dirinci ke dalam bentuk sistem instruksional, yang mana dalam wujudnya sebagai penjabaran dari sistem instruksional ini adalah dibuatkan dalam bentuk satuan pelajaran yang dikenal dengan Satpel. Dalam Satpel yang biasa sekarang disebut dengan RPP atau yang lebih umumnya adalah silabus, nah satuan pelajaran ini di dalamnya terdapat TIU
ya, yaitu tujuan instruksional umum, kemudian tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajarnya, dan evaluasinya. Nah, ini yang kalau di situasi sekarang lebih tepat disebut dengan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, jadi pada saat tersebut sudah mulai diorganisasi dalam bentuk satuan pelajaran, sistem instruksional. Adapun pada tahun berikutnya, di 1984, ini merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Ya, jadi disebutnya kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum 1984 ini sudah menggunakan pendekatan keterampilan proses skill approach, di mana siswa sebagai subjek belajar, dari mulai mengamati, kemudian mengelompokkan, mendiskusikan, dan sampai melaporkan. Nah, jadi kalau kita tarik ke kurikulum 2013 saat ini yang diberlakukan, ada kesamaan dalam bagian-bagian siswa sebagai subjek belajar, atau yang dalam bahasa sekarang disebut student center. Ya, jadi siswa mengamati, kemudian melaporkan, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan mengkomunikasikan. Nah, itu adalah kurikulum 1984. Model yang disarankan adalah cara belajar siswa aktif atau yang dikenal dengan CBSA atau SAL, Student Active Learning, pembelajaran siswa aktif. Adapun berikutnya di kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 1994 dan suplemennya tahun 1999, di mana dalam kurikulum 1994 ini sudah mulai memadukan antara tujuan dan proses dalam pembelajaran. Ini yang menganut faham behaviorisme. Adapun rumusan tujuan dibuatkan dalam bentuk GBPP, yaitu garis-garis besar pokok pelajaran, ya, yang dikenal dengan GBPP itu. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penguasaan ilmu pengetahuan yang menekankan pada isi, kemudian sentralisasi, transfer knowledge dari guru, dan latihan mengerjakan soal. Nah, ini yang menjadi inovasi kurikulum 1994 pada saat itu. Jadi penekanannya atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sampai mungkin yang sudah terbiasa adalah latihan mengerjakan soal. Dan ini mungkin yang melekat pada pembelajaran matematika. Ya. Jadi dari mulai penguasaan ilmu pengetahuan, kemudian penekanan pada isi, memahami dari konsep materinya, sampai dengan transfer pengetahuan gurunya dan mampu untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Nah, itu adalah yang menjadi kekhasan atau ciri khas yang berlaku pada kurikulum 1994. Adapun yang berikutnya adalah kurikulum 2004. Ya, jadi 10 tahun kemudian berubah kurikulum menjadi kurikulum berbasis kompetensi, di mana penekanannya adalah pada pencapaian kompetensi siswa, berorientasi pada hasil akhir, dan pendekatan pembelajarannya serta metode yang digunakannya adalah bervariasi. Nah, jadi ini adalah yang menjadi ciri khas kurikulum berbasis kompetensi, di mana sumber belajarnya bukan hanya guru. Kalau tadi pada kurikulum sebelumnya adalah transfer knowledge guru atau mentransfer pengetahuan guru, berarti guru adalah sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, di kurikulum 2004 ini sudah mengarahkan kepada sumber belajarnya adalah bukan hanya guru, tapi bisa dari sumber belajar lainnya, termasuk lingkungan. Nah, ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang berlaku pada tahun 2004. Dan kurikulum ini bertahan atau berlangsung selama 2 tahun. Di tahun 2006, kemudian sudah mulai berganti dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Di mana dalam KTSP ini, kurikulum operasionalnya disusun dan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Itulah sebabnya disebut tingkat satuan pendidikan. Jadi pemerintah hanya mengeluarkan kerangka acuan kurikulum dan kemudian dalam penerjemahannya atau pelaksanaannya secara operasional disusun dan dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing.
Sehingga di sekolah atau di satuan pendidikan biasa ada yang disebut dengan tim pengembang kurikulum atau TPK. Nah, dalam hal ini, dalam kurikulum 2006, dalam KTSP terjadi otonomi. Nah, diharapkan dengan otonomi ini mampu meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan melalui kemandirian atau inisiasi sekolah. Kemudian, kepedulian warga sekolah atau masyarakat, dan juga yang dibangun adalah semangat berkompetisi, bersaing secara sehat antar sekolah. Nah, itu yang menjadi kekhasan dalam kurikulum 2006. Kemudian dalam kurikulum 2006 juga di dalamnya terdapat kurikulum berbasis masyarakat di mana pengembangan atau penyusunan kurikulum operasional dalam KTSP ini disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sehingga mapel yang menjadi ciri khasnya adalah mapel muatan lokal atau yang disebut dengan mulok. Jadi di suatu tempat atau daerah, mulok yang digunakannya adalah sesuai dengan kekhasan dari daerah tersebut. Nah, maka ini menjadi ciri khas dari kurikulum 2006, di mana kurikulumnya berbasis masyarakat. Kalau kita hidup di masyarakat yang suku bangsanya adalah suku bangsa Sunda, dengan bahasa Sunda, berbahasa Sunda, maka kemudian yang dipelajari mulok bahasanya adalah bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Tapi kalau kita hidup di masyarakat Jawa, maka pembelajaran bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Atau mungkin dalam yang menjadi kekhasan daerah lainnya. Misalkan yang ada di daerah pesisir dengan budaya katakanlah pencahariannya adalah nelayan, maka mulok yang diberikan di sekolah itu adalah sesuai dengan potensi daerahnya. Nah, disinilah yang menjadi inovasi atau kekhasan yang menjadi pembeda antara kurikulum 2006 dengan kurikulum sebelumnya. Adapun yang terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah kurikulum 2013, yaitu menggunakan pemetaan KBK. Jadi kurikulum 2013 ini masih menggunakan KBK atau kembali ke KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Hanya disempurnakan. Nah, kompetensi ini menjadi acuan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang awalnya KBK itu hanya terfokus kepada penguasaan pengetahuan, sehingga orientasinya adalah hasil akhir, maka dalam kurikulum 2013 ini sudah menggunakan integratif antara pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Atau yang biasa disebut dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, ini adalah kurikulum 2013. Jadi, mengintegrasikan dari ketiga ranah dalam pendidikan. Nah, kemudian yang menjadi inovasi di dalam kurikulum 2013 itu, kegiatan pembelajarannya diarahkan agar dapat membantu peserta didik untuk menguasai sekurang-kurangnya kompetensi minimal. Ya, jadi sekurang-kurangnya mencapai ketuntasan. Ya, misalkan ditetapkan kompetensi minimal dari suatu katakanlah bab atau pembahasan dalam materi pelajaran matematika, misalkan di materi bilangan atau bilangan bulat, ditetapkan misalkan kriteria ketuntasan minimalnya adalah 70 atau skor ketuntasan minimalnya adalah 70. Nah, maka bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, kegiatan pembelajaran itu diarahkan untuk mampu membantu peserta didik minimalnya mencapai angka 70 tersebut. Ya, sehingga kalau belum mencapai, maka dinyatakan belum tuntas, harus mengikuti proses remedial atau remediasi. Nah, maka inilah yang menjadikan ciri khas dari kurikulum 2013. Yang mana kurikulum 2013 ini dilandasi oleh kompetensi masa depan, yaitu PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter dan keterampilan 4C, ya, yaitu keterampilan berpikir pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga komunikatif, kolaborasi. Nah, itu adalah gambaran dari kemampuan-kemampuan berpikir yang dibutuhkan di abad 21. Jadi, gambaran historical kurikulum di Indonesia adalah dari mulai tahun 1947
sampai saat ini adalah kurikulum 2013. Adapun bagian yang kedua adalah terkait dengan inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum perlu dipahami adalah sebagai suatu pembaharuan, ya, karena makna dari inovasi itu sendiri adalah pembaharuan atau perubahan untuk mendapatkan tujuan yang lebih baik. Nah, maka diharapkan dengan inovasi yang dilakukan, baik berupa gagasan ataupun pembaharuan yang disebut tadi, mampu membawa dampak positif terhadap kurikulum itu sendiri. Nah, dalam hal ini, berbicara kurikulum yang perlu difahami adalah kurikulum bukanlah tujuan, tapi kurikulum itu adalah hanya merupakan alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi tetap tujuan pendidikan dan pembelajaran itulah yang menjadi tujuan. Alatnya adalah kurikulum. Nah, seiring perubahan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang berlaku, serta perubahan kondisi dan perkembangan peserta didik, inilah yang menjadikan sebab kurikulum perlu melakukan inovasi. Jadi perlu kita fahami secara baik bahwa ketika pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan kurikulum, jangan dimaknai bahwa setiap berganti kabinet atau pemerintahan maka diiringi atau dilakukan berganti juga kurikulum. Nah, jadi tidak selalu. Jadi kembali kepada perubahan itu terjadi seiring dengan perubahan yang dibutuhkan pada saat itu. Adapun inovasi kurikulum bisa berlaku dari 4 sudut, 4 sisi. Di antaranya adalah dari sisi bentuk dan organisasi inovasinya. Ya, jadi langsung secara bentuk inovasinya. Ada kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1975, yang disebut dengan kemudian kurikulum 1984 yang merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan, kurikulum 1994, setelahnya ada Undang-Undang tentang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989. Nah, ini adalah berubah bentuknya atau organisasi kurikulumnya. Jadi namanya pun berubah. Nah, itu adalah berarti dari sisi bentuknya atau dan organisasi. Adapun juga perubahan atau inovasi kurikulum itu dari sisi psikologi. Jadi yang diinovasi adalah pendekatan pembelajarannya. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan dalam beberapa perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, di antaranya ada yang berubah adalah keterampilan proses, ya, atau proses skill approach. Kemudian ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, ini adalah metode atau pendekatan belajar mengajar, termasuk belajar tuntas. Nah, ini adalah dari psikologi. Kemudian ada juga inovasi kurikulum itu dari sisi sosiologisnya, yang mana kurikulum diinovasi menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern. Ya, dengan masuknya mapel keterampilan, kemudian adanya kerja dan gagasan muatan lokal. Nah, maka itu adalah yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Jadi tinjauannya adalah dari sisi sosiologis. Kemudian juga inovasi kurikulum dari sisi penyampaian pengajaran, yaitu inovasi dalam bentuk mekanisme proses pembelajaran yang dilakukan. Ada pada saat tersebut menggunakan sistem pembelajaran modul paket, kemudian ada juga metode SAS ya, untuk PLS pendidikan luar sekolah, dan metode SAS struktur analisis sintesis untuk belajar. Nah, jadi inilah inovasi-inovasi kurikulum yang bisa terjadi. Jadi dari sisi bentuk yang sifatnya lembaga atau organisasi, yaitu kurikulum yang namanya berubah dalam periodisasi tertentu. Bisa juga dari sisi yang sifatnya pendekatan atau psikologi, bisa juga dari sisi isinya yang didasari oleh tuntutan masyarakat atau sosiologis dan mekanisme atau penyampaian pengajarannya. Nah, jadi inilah yang menjadikan inovasi kurikulum dilakukan mengikuti atau sesuai dengan perkembangan yang ada. Adapun dalam buku Development Curriculum, Hilda Taba menyampaikan komponen kurikulum ada 4, diantaranya ada tujuan, ada isi, ada strategi, dan ada evaluasi. Adapun tujuan, komponen tujuan kurikulum itu adalah
pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan. Ya, jadi setiap program pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, maka itu semua mempunyai tujuan dari program pendidikan yang digelar atau yang dilaksanakannya. Maka tujuan kurikulum itu ya merupakan tujuan dari setiap program pendidikan. Adapun kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Jadi ketika dalam suatu lembaga punya tujuan umum pendidikannya apa, maka kurikulum harus menjabarkan dari tujuan umum tersebut. Sehingga nanti yang sebagaimana tadi disampaikan ada tujuan instruksional umum dan ada tujuan instruksional khusus. Kalau tujuan instruksional umum adalah sifatnya lebih luas dan lebih mendalam. Adapun yang tujuan instruksional khusus bersifat lebih operasional dan dapat diukur. Ya, jadi kalau dalam KKNI ya, yang di perguruan tinggi yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka dalam tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Misalkan pengetahuan umum dan ada pengetahuan khusus. Nah ini adalah yang termasuk dalam kategori tujuan dari kurikulum. Adapun yang kedua adalah komponen kurikulum yang bisa dilakukan dalam inovasinya yaitu isinya atau materi kurikulumnya. Yang di dalamnya adalah terdapat berbagai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengalaman belajar. Nah, ini adalah yang menjadi substansi atau konten ya, kurikulum yang dikembangkan. Tentu diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan isi atau materi kurikulum ini disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan serta perkembangan baik masyarakat ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, maka berbeda ketika jenjang pendidikan dasar dengan pendidikan menengah, maka tentu isi atau materinya akan berbeda satu dengan lainnya. Kemudian komponen kurikulum yang ketiga yang bisa dilakukan inovasi adalah terkait dengan strategi pelaksanaan kurikulumnya. Yaitu bagaimana peserta didik mampu memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian operasionalnya menerapkan metode dan media yang sesuai dan efektif. Ya, jadi ini sudah menjadi kalau tadi dalam pengertian kurikulum menurut undang-undang adalah cara untuk mencapai tujuan kurikulum itu. Nah, operasionalnya ya. Maka ini adalah strategi pelaksanaan. Dan yang terakhir dalam komponen inovasi kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai suatu kurikulum apakah efisien, ya, dari efisiensinya, kemudian dari efektivitasnya, dari relevansinya, dan juga dari produktivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketika ada bagian yang dinyatakan tidak sesuai atau dalam penilaiannya tidak pencapaian tujuannya tidak secara optimal, maka bisa jadi perlu ada suatu inovasi atau perubahan pada kurikulum tersebut. Prinsip umumnya dalam inovasi kurikulum yang perlu dievaluasi adalah relevansinya, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisannya, dan efektivitasnya. Jadi relevansinya kesesuaian dengan zaman sekarang. Fleksibilitasnya bagaimana kurikulum yang berlaku itu bisa fleksibel. Ya, jadi kondisional. Melihat atau menyesuaikan dalam pengertian ketika dalam kondisi tertentu maka kurikulum bisa fleksibel. Kemudian berkesinambungan atau kontinuitas, praktis ya dapat dipraktekkan dengan mudah atau implementasikan dengan mudah dan efektif dalam pencapaian tujuan. Itu menurut pendapat Sukmadinata. Jadi ini prinsip-prinsip umum yang terkait inovasi kurikulum yang perlu dievaluasi. Adapun di antara inovasi kurikulum yang yang pernah dilakukan adalah ada inovasi kurikulum berbasis kompetensi tadi yang digulirkan pada tahun 2004, di mana diarahkan untuk mencapai standar kompetensi yang ditentukan, kemudian memfokuskan kepada kompetensi tertentu sebagai wujud pemahaman konsep dan penguasaan dari kompetensi yang sudah ditetapkan itu. Jadi kalau penguasaan suatu kompetensi menjadi prasyarat
buat penguasaan kompetensi berikutnya. Ya, jadi kalau kita dianggap sudah menguasai satu kompetensi, maka baru bisa untuk beralih dalam pencapaian kompetensi berikutnya. Nah, ini adalah inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, penekannya ada pada pencapaian kompetensi atau penguasaan kompetensi tertentu. Adapun kurikulum berbasis masyarakat tadi sudah digambarkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan di 2006, di mana objek kajiannya atau objek bahan kurikulumnya adalah terkait dengan kebijakan daerah. Disesuaikan kondisi lingkungan alamnya, sosial ekonomi, budaya, dan kebutuhannya di daerah tersebut. Nah, bagi siswa keuntungannya atau kegunaannya dari kurikulum berbasis masyarakat untuk mencegah dari keterasingan dengan lingkungannya. Sehingga mereka terbiasa paham tentang budaya dan adat setempat. Ini yang nanti dalam matematika biasa disebut dengan etnomatematika. Jadi bagaimana matematika bisa menjadi bagian dalam budaya yang ada di masyarakat. Ya, jadi matematika dalam budaya yang ada di masyarakat. Kemudian dalam konsep secara umumnya adalah inovasi kurikulum berbasis masyarakat ini membawa masyarakat ke sekolah atau sebaliknya membawa ke sekolah ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi di dalamnya ada sinergi, kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat. Adapun yang termasuk inovasi kurikulum berbasis keterpaduan yang saat ini diberlakukan di pendidikan dasar, ini menganut atau sesuai dengan konsep belajar Gestalt, yang mana bahwa pengetahuan itu harus dimulai dari yang sifatnya umum, keseluruhan, baru menuju ke bagian-bagian. Nah, terkait dengan berbasis keterpaduan dalam kurikulum ini, mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi. Jadi kalau kita lihat yang ada di pelajaran SD dengan pelajaran tematik, maka di dalamnya itu adalah mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran. Ada pelajaran PKN, ada pelajaran bahasa Indonesia, ada pelajaran matematika, ada pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Nah, itu semua diintegrasikan dalam satu mata pelajaran yang sama, yaitu tematik. Nah, ini berarti menggunakan kurikulum berbasis keterpaduan. Ya, jadi diharapkan dengan penerapan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan ini, siswa memperoleh pengetahuan secara menyeluruh dan mampu mengaitkan antar pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. Ya, jadi tidak seolah-olah pelajaran yang satu tidak ada kaitan dengan pelajaran yang lain. Kalau belajar matematika, matematika aja. Padahal matematika bisa berkaitan dengan pelajaran IPA. Bisa berkaitan juga dengan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran PKN. Nah, itu adalah keterkaitan atau kaitan dari mata pelajaran yang satu dengan lainnya, maka dengan kurikulum berbasis keterpaduan itu diharapkan mampu diperoleh pengetahuan siswa secara menyeluruh ya, atau komprehensif. Adapun yang ketiga adalah pengembangan kurikulum 2013. Prinsipnya dalam melakukan perubahan atau pengembangan kurikulum itu didasarkan kepada 7 prinsip. Di antaranya berpusat pada potensi peserta didik, kemudian beragam dan terpadu. Ya, jadi harus ada prinsip keberagaman, jadi tidak semuanya dianggap sama, dan terpadu. Ya, ada proses integrasi. Kemudian tanggap terhadap perkembangan, relevan dengan kebutuhan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Nah, ini adalah pengembangan kurikulum dalam prinsip yang harus diperhatikan. Jadi di antara ada 7 prinsip, yaitu berpusat pada potensi peserta didik, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan, relevan dengan kebutuhan masyarakat, menyeluruh dan berkesinambungan, konsep belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Adapun landasan pengembangan kurikulum 2013, diantaranya ada 4 landasan. Yang pertama adalah landasan yuridis terkait dengan regulasi, yaitu berdasarkan Pancasila dan UUD 45, kemudian sampai dengan diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Permendiknas tahun 2006 nomor 22 tentang standar isi, dan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Nah, ini adalah di antara landasan pengembangan kurikulum. Dan mungkin Permendiknas ini akan berubah sesuai dengan perkembangan. Bahkan bisa jadi perhitungan tahun. Ya, terakhir ketika 2013 maka ini Permendikbud ya, 2013. Adapun filosofisnya, landasan filosofisnya itu bahwa pengembangan kurikulum itu adalah berakar, pendidikan itu berakar dari budaya bangsa. Dan harus sesuai dengan perkembangan atau dalam rangka pengembangan potensi peserta didik. Itu adalah filosofis. Jadi landasan filsafatnya, kerangka fikirnya. Adapun landasan empirisnya adalah prakteknya, yaitu harus seimbang antara kebutuhan individu dan masyarakat. Harus ada reorganisasi beban belajar dalam kegiatan pembelajaran dan ada karakterisasi nilai. Nah, secara teoritis landasannya adalah teori-teori pendidikan dan berbasis kompetensi. Kemudian ada standar nasional kualitas minimal atau yang disebut dengan SKL, ya, standar kompetensi lulusan. Nah, ini adalah 4 landasan pengembangan kurikulum 2013. Landasan yuridis, filosofis, empiris, dan teoritis. Adapun elemen utama dalam perubahan kurikulum 2013 bisa kita lihat dalam tabel berikut. Jadi kita mulai dari rekonstruksi kompetensi, ya, yang awalnya adalah kompetensi dalam standar kompetensinya, tidak mencakup aspek sikap dan keterampilan. Nah, dalam kurikulum 2013 ini sudah direkonstruksi, ya. Jadi dibangun kembali kompetensinya secara integratif, yaitu kompetensi sikap yang terbagi menjadi 2, yaitu KI1 dan KI2. KI1 adalah sikap spiritual, KI2 adalah sikap sosial. KI3 adalah pengetahuan, kemudian kompetensi inti yang keempat adalah keterampilan. Nah, jadi ini adalah rekonstruksi kompetensi dalam perbaikan kurikulum 2013. Ya, spiritual adalah terkait dengan keberimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sosialnya adalah terkait dengan akhlak terhadap sesama. Pengetahuannya adalah mempunyai ilmu pengetahuan, dan keterampilan adalah kecakapan serta kreatif. Nah, adapun kompetensi yang 4 KI ini, kompetensi inti, maka kita bisa lihat materinya dikembangkan dari kompetensi yang ada di sini. Maka kesesuaian dan kedalaman materi dilakukan untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut. Di antaranya adalah dengan menambah atau mengurangi materi. Jadi materi ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Termasuk materi pelajaran matematika. Ya, ada yang di SMP ditambahkan dan ada juga yang dikurangi. Di SMA juga sama. Kemudian bahasa yang digunakan, kemudian tematik terpadu tadi yang di SD, penguatan IPA IPS yang ada di SMP, kemudian di penyesuaian dengan PISA dan TAMES dan lembaga lain serta perkembangan di berbagai negara. Nah, ini adalah kesesuaian dan kedalaman materi disesuaikan dengan aspek-aspek atau jenjang tingkatan pendidikannya. Kemudian terjadi juga revolusi proses pembelajarannya. Ya, jadi kalau tadi adalah kedalaman materinya, elemen yang ketiga adalah proses pembelajarannya, yaitu lintasan taksonomi Anderson untuk pengetahuan, kemudian Dyers-nya untuk keterampilan, dan Cradwell-nya untuk sikap. Ya, jadi ini adalah kognitifnya adalah menggunakan taksonomi Anderson, revisi dari taksonomi Bloom. Kemudian keterampilannya menggunakan taksonomi dari Dyers dan Cradwell untuk sikap. Revolusi pembelajaran kurikulum 2013 adalah pendekatan yang digunakan yaitu scientific. Metode atau model yang disarankan adalah inquiry atau penemuan dan discovery. Kemudian PBL dan PJBL atau project based learning dan juga cooperative learning. Jadi 4 elemen utama dalam perubahan kurikulum 2013. Yang keempatnya adalah reformasi penilaian. Jadi penilaiannya juga ada perubahan. Yang mana penilaiannya menggunakan tes, portofolio, pedoman observasi, dan tes performa.
Ya, karena tadi ada menilai sikap berarti menggunakan pedoman observasi. Kinerja atau keterampilan menggunakan portofolio misalkan. Nah, itu adalah 4 elemen perubahan yang ada pada kurikulum 2013. Kalau kita lihat dalam skema ranah yang di kurikulum 2006 fokus hanya di knowledge ya, hanya di pengetahuan. Yaitu menggunakan taksonomi Bloom. Dari mulai mengetahui atau mengingat, kemudian memahami, menerapkan atau mengaplikasikan, menganalisis dan mengevaluasi. Nah, sekarang di kurikulum 2013 maka 3 ranah itu tadi sudah menjadi tujuan yang diposisikan secara integratif, satu kesatuan, yaitu untuk sikapnya, kemudian untuk keterampilannya, dan untuk knowledge-nya. Nah, adapun yang digunakan dalam knowledge adalah yang revisi Anderson, yaitu harus sampai tingkat creating, ya, mencipta, yaitu untuk C6 ya. Jadi kalau dibuat dalam bahasa tingkatan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya, jadi ada 6 tingkat atau 6 jenjang kognitif. Begitupun dengan skill atau keterampilan dan sikap. Nah, kita lihat di dalam katakanlah gambarannya, semakin tinggi, ya, nanti mulai SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, maka kita bisa lihat di sini tingkatannya. SD berarti tahapan berpikirnya hanya sampai sedikit untuk penerapan, ya, jadi tidak sampai full. Kemudian sikapnya adalah bisa menilai dan bisa eksperimen, ya, mencoba skillnya. Tapi kalau perguruan tinggi adalah sampai bisa meng-create atau bisa mencipta. Nah, pengembangan kurikulum 2013 adalah tadi sudah disampaikan secara gambaran skematiknya ada 4 elemen utama dalam perubahannya, yaitu integrasi kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikenal dengan KI, kompetensi inti, kemudian revolusi proses pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik, modul pembelajaran yang direkomendasikan, dan penilaiannya adalah penilaian otentik. Nah, ini mungkin terkait dengan aspek yang menjadikan perlu ada pengembangan kurikulum. Adapun yang terakhir adalah pembelajaran dalam kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Ya, makanya namanya tetap kurikulum 2013, tidak punya nama secara khusus. Yang mana yang menjadikan pembedanya adalah tadi kalau KBK hanya kognitif, kalau di dalam kurikulum 2013 sudah mencakup aspek-aspek yang integratif tadi. Jadi yang diarahkan adalah bagaimana mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Sehingga pembelajaran yang disarankan adalah menggunakan pendekatan saintifik. Adapun pembelajaran dalam kurikulum 2013 diasumsikan bahwa pembelajaran itu merupakan proses yang aktif, kolaboratif, terintegrasi dan konstruktif. Ya. Jadi pada prinsipnya sudah tadi diulas dalam awalan dan secara skematik bisa kita pahami pendekatan saintifik itu dimulai dari mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan informasi, menalar atau mengolah informasi dan membuat jejaring atau mengkomunikasikan. Nah, ini adalah tahapan 5M dalam pendekatan saintifik. Nah, adapun dalam gambaran pelaksanaan dari pendekatan saintifik itu, maka tentu harus menyesuaikan dengan kebijakan atau regulasi yang berlaku. Ini adalah contoh terkait dengan regulasi penyederhanaan RPP. Jadi RPP yang tadinya 13 komponen, dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, maka untuk RPP hanya mencakup 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib. Adapun komponen lain merupakan pelengkap. Ya, jadi kalaupun mau ditambahkan silakan, tapi itu yang wajibnya adalah hanya 3. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami terkait dengan inovasi kurikulum dan khususnya nanti pada posisi sebagai calon guru matematika berarti harus memahami betul kurikulum pendidikan matematika yang ada di sekolah dan juga bagaimana mampu untuk mengembangkan, ya, kurikulum itu harus dikembangkan tentu dengan
ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Ya, jadi tidak asal pengembangan, harus sesuai dengan regulasi. Ya. Selamat berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.